Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Med People semua, senang berjumpa kembali bersama kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar lingkaran. Nah, materi lingkaran ini kebetulan adalah materi yang kelompok kami sampaikan pada perkuliahan Geometri Analitik tanggal 29 Juni 2022. Oke, sebelum masuk kepada materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya ditemani oleh seorang sahabat saya bernama Teseni Hendrawati dengan NPM beliau 20512005. Beliau ini nantinya akan menjadi pemateri pertama. Dan tentunya saya, Cynthia, dengan NPM 20516003 yang akan menjadi moderator sekaligus pemateri kedua. Kami ini dari kelompok 1, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Oke, Med People, apa saja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang akan kita bahas terdiri dari 4 sesi. Yang pertama, teori and example atau pemaparan materi dan contoh soal. Yang pertama akan dipaparkan mengenai persamaan standar dari lingkaran. Nah, untuk bagian kedua nanti akan dipaparkan mengenai persamaan umum lingkaran. Sesi ketiga yaitu discussion atau sesi diskusi, dan yang terakhir ada conclusion atau penarikan kesimpulan. Oke, Med People semua, langsung saja kita pada bagian pertama, yakni teori and example mengenai persamaan standar dari lingkaran yang akan dipaparkan oleh Teseni Hendrawati. Kepada Teseni Hendrawati, saya persilahkan. Ya, terima kasih Teh Cynthia yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai materi persamaan standar dari lingkaran. Sebelum kita masuk ke persamaan standarnya, yang pertama-tama kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai apa sih itu lingkaran. Mari kita bahas bersama-sama. Lingkaran adalah suatu tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar, sehingga setiap titik pada lingkaran itu berjarak sama terhadap titik pusat yang disebut jari-jari, atau sering kita ketahui diberi simbol dengan huruf R. Lanjut, kita langsung masuk saja ke inti permasalahan mengenai persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dengan jari-jari R. Saya akan perlihatkan sebuah animasinya. Dapat kita lihat ada sebuah lingkaran memiliki pusat pada O 0,0 dan memiliki garis yang lain dengan berpusat pada titik Px, Y. Lalu, karena permasalahan di sini mengenai persamaan lingkaran, lalu bagaimana cara mengetahui persamaan lingkaran tersebut? Mari kita cari bersama-sama menggunakan cara 2 titik. Yang pertama, dapat kita lihat panjang vektor OP atau titik pusat pada titik O, lalu pada titik P dapat dilihat panjang vektor OP sama dengan akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Lanjut, panjang vektor OP itu merupakan sama saja dengan R atau radius atau sering kita sebut jari-jari. Maka dari itu kita ganti dengan R sama dengan akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Lanjut. Nah, dapat kita lihat setelah kita operasikan didapat R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Paham? Saya yakin sampai sini kalian pasti paham. Lanjut. Maka untuk menghilangkan akarnya, kita merubah R tersebut menjadi R kuadrat dan didapat R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lanjut. Dapat disimpulkan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jarinya R dirumuskan dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sampai sini saya harap kalian bisa paham ya, karena ini merupakan rumus standarnya. Lanjut ke permasalahan yang agak kompleks ya teman-teman. Lanjut mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di O, A, B dengan jari-jari R. Dapat kita lihat perbedaan di sini hanya terdapat pada titik pusatnya, yang tadi berpusat di O 0,0, sekarang di O, A, B. Kita lihat animasinya. Ada sebuah lingkaran
memiliki pusat di O, A, B, dinamai garis R atau radius, dan memiliki titik lain pada titik P dengan titik X, Y. Seperti biasa, kita menggunakan cara dua titik. Lanjut, panjang titik. Panjang vektor OT dapat dilihat karena berpusat di titik O dan memiliki titik lain di titik T. Dapat kita lihat panjang vektor OT sama dengan akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Sampai sini mengerti? Kita lanjut. Karena panjang vektor OT itu merupakan radius atau R atau bisa disebut juga dengan jari-jari, maka kita ganti dan menghasilkan R sama dengan akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Lanjut, kita operasikan. Hilangkan akarnya, lalu kita menambahkan kuadrat pada simbol R-nya. Dan didapat R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Lanjut, kita operasikan lagi. Nah, didapatkan, maka bersama lingkaran yang berpusat di O, A, B dan jari-jari R dirumuskan dengan R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Paham kan people? Saya yakin kalian pasti paham karena ini merupakan persoalan yang mudah. Kalian hanya tinggal mengganti huruf A dan B, huruf angka 0 maksudnya ya, angka 0 dengan A dan B. Sampai situ saya yakin kalian bisa paham karena ini merupakan standar ya teman-teman. Lanjut, kita lanjut ke contoh soal agar kalian bisa lebih paham. Soal pertama, tentukan bersama lingkaran yang berpusat di 2,5 dengan jari-jarinya 3. Pasti karena kita sudah mempelajari dengan cara dua titik, maka kita juga akan menggunakan cara dua titik. Pertama, seperti biasa untuk mencari matematika kita perlu diketahuinya dulu. Diketahui dari soal A-nya itu 2, lalu B-nya itu 5 dengan jari-jari atau R sama dengan 3 dan ditanyakan persamaan lingkarannya. Mudah bukan? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Lanjut jawab. Rumus yang kita ketahui mengenai persamaan lingkaran yaitu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Sampai sini kalian masih mengerti kan? Maka kita substitusikan atau kita masukkan angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, yaitu kita mengganti R-nya dengan 3, lalu mengganti A-nya dengan 2, dan mengganti huruf B-nya dengan angka 5. Dapat kita lihat bersama-sama, maka didapat R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Dan kita ganti atau kita substitusikan menjadi 3 kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat. Lalu 9, karena 3 kuadrat itu 9, maka didapat 9 sama dengan, karena X min 2 kuadrat itu dioperasikan menjadi X kuadrat min 4X ditambah 4. Lalu Y min 5 kuadrat kita operasikan menjadi Y kuadrat min 10Y ditambah 25. Lanjut, kita pindahkan atau kita pindah luaskan angka 9-nya menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 10Y ditambah 4 ditambah 25 min 9. Sampai sini paham? Lanjut, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 10Y ditambah 20 sama dengan 0. Nah, dari permasalahan ini kita hanya perlu memasukkan atau mensubstitusikan angka-angka yang telah kita ketahui dari soal ke dalam rumus baku, yaitu rumus baku persamaan lingkaran itu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Lalu didapatkan bersama lingkaran yang berpusat di 2,5 dengan jari-jari 3 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 10Y tambah 20 sama dengan 0. Mudah bukan my people? Saya yakin kalian semua pasti bisa asal kalian semua bersungguh-sungguh. Oke, kita lanjut ke permasalahan kedua yang akan disampaikan oleh Teh Cynthia. Kepada Teh Cynthia, saya persilahkan. Oke Teh Seni, terima kasih ya. Wah, my people, gimana tadi pemaparan dari Teh Seni? Semoga bisa dipahami dengan baik ya.
Oke, langsung saja kita masuk pada teori example yang kedua, yakni mengenai persamaan umum lingkaran. Oke, math people, tadi dalam persamaan standar lingkaran kita sudah dapatkan bentuk x kurangi a kuadrat ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan r kuadrat. Apabila kita uraikan menjadi x kurangi a dikali x kurangi a ditambah y kurangi b dikali y kurangi b sama dengan r kuadrat. Nah, di sini kita menghasilkan x kurangi a dikali x kurangi a tentu saja menjadi x kuadrat dikurangi 2ax ditambah a kuadrat. Kemudian ditambah y kurangi b dikali y kurangi b menghasilkan y kuadrat dikurangi 2by ditambah b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita coba tuliskan kembali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2ax dikurangi 2by tambah a kuadrat tambah b kuadrat dikurangi r kuadrat sama dengan 0, math people. Nah, ada catatan nih math people. Dengan kita asumsikan bahwa negatif 2a sebagai d, kemudian negatif 2b sebagai e, serta a kuadrat tambah b kuadrat dikurangi r kuadrat sama dengan f. Maka math people, kita akan dapatkan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2ax dikurangi 2by tambah a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi r kuadrat sama dengan 0 dalam bentuk x kuadrat tambah y kuadrat tambah dx tambah ey dan tambah f sama dengan 0. Nah, math people semua, jadi bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0, math people. Eits, belum selesai math people. Tadi setelah kita dapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0, selanjutnya kita coba sandingkan yang variabelnya x, sehingga x kuadrat ditambah dx tambah y kuadrat tambah ey tambah f sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita tambah dengan d kuadrat per 4 ditambah e kuadrat per 4 serta dikurangi f, sehingga terbentuklah x kuadrat ditambah dx ditambah d kuadrat per 4 ditambah y kuadrat ditambah ey ditambah e kuadrat per 4 tambah f kurangi f sama dengan d kuadrat per 4 ditambah e kuadrat per 4 dikurangi f. Nah, ternyata math people bahwa x kuadrat tambah dx tambah d kuadrat per 4 itu kita bisa lebih singkat ataupun kita bisa lebih diekstrasikan, yaitu menjadi x tambah d per 2 kuadrat. Kemudian yang y kuadrat tambah ey tambah e kuadrat per 4 kita bisa ubah dalam bentuk y tambah e per 2 kuadrat. Nah, selanjutnya yang di ruas kanan, karena d kuadrat sama per 4, kemudian e kuadrat juga per 4, kita coba satukan saja, yakni d kuadrat tambah e kuadrat per 4 dikurangi f. Atau bisa juga d kuadrat tambah e kuadrat dikurangi 4f per 4. Sama saja ya math people. Nah, math people, ingat kan tadi yang bentuk persamaan standar dari lingkaran? Bahwa bentuk persamaan standar dari lingkaran itu kan x dikurangi a kuadrat, kemudian ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, math people semua, kita coba hubungkan dengan kali ini. Berarti dari sini kita sama-sama dapatkan bahwa a sama dengan negatif d per 2, b sama dengan negatif e per 2, dan r kuadrat sama dengan d kuadrat tambah e kuadrat dikurangi 4f per 4. Atau karena yang seringnya kita cari adalah r, maka r adalah akar dari d kuadrat tambah e kuadrat dikurangi 4f per 4. Seperti itu math people. Oke, kita masuk kepada contoh soal nih math people. Misal nih ada sebuah soal, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya 4x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurangi x ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, yang pertama penyelesaian. Tentunya kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya ya math people. Nah, di sana kita tahu bahwa persamaan umum dari bentuk umum dari bentuk persamaan umum dari lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0.
Kita coba sandingkan dengan soal 4x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurangi x ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, math people semua, agar x kuadratnya mempunyai koefisien 1 dan y kuadratnya mempunyai koefisien 1, maka kita bagi 4 ya, math people. 4x kuadrat dibagi 4 jadi x kuadrat, 4y kuadrat dibagi 4 jadi y kuadrat, negatif x dibagi 4 jadi negatif 1 per 4x, positif 2y dibagi 4 jadi setengah y, dan negatif 8 dibagi 4 menjadi negatif 2 sama dengan 0. Nah, math people, kita ketahui ya bahwa D itu sama dengan negatif 1 per 4, E yaitu 1 per 2, dan F-nya bernilai negatif 2. Nah, ditanyakannya di mana sih titik pusatnya atau B-nya dan jari-jarinya berapa atau R-nya. Oke, langsung saja kita jawab. Bahwasannya, math people, rumus umum dari A itu kan negatif D per 2 ya. Kemudian B itu negatif E per 2. Dan R sama dengan akar dari D kuadrat ditambah E kuadrat dikurangi 4F dibagi 4. Oke, math people, maka A sama dengan negatif D per 2. Sedangkan A sama dengan D tadi, D itu kan negatif 1 per 4 ya, berarti negatif 1 per 4 per 2, sehingga kita dapatkan A sama dengan 1 per 8. Nah, selanjutnya math people, B sama dengan negatif E per 2. B itu tadi, E itu 1 per 2 ya math people, jadi B sama dengan negatif 1 per 2 per 2, B sama dengan negatif 1 per 4. Oke, didapat titik pusatnya nih math people, bahwa titik pusatnya A, B sama dengan 1 per 8, negatif 1 per 4. Oke, titik pusat sudah selesai. Sekarang lanjut kepada jari-jarinya. R sama dengan akar dari D kuadrat ditambah E kuadrat dikurangi 4F dibagi 4. R ini berarti kita langsung substitusikan saja ya. D-nya itu kan tadi negatif 1 per 4, kemudian E-nya adalah setengah, kemudian F-nya adalah negatif 2. Jadi R ini sama dengan akar negatif 1/4 kuadrat ditambah setengah kuadrat dikurangi 4 kali negatif 2 dibagi semuanya oleh 4. R ini sama dengan akar 133 per 64 atau R sama dengan 1 per 8 akar 133 satuan panjang. Oke, maka titik pusat dari 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi x ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0 adalah berpusat di 1 per 8, negatif 1 per 4, dan jari-jarinya adalah 1 per 8 akar 133 satuan panjang. Seperti itu math people, semoga bisa dipahami ya. Oke math people, setelah tadi kita membahas mengenai bentuk standar dari persamaan lingkaran serta bentuk umum dari persamaan lingkaran, kini tiba saatnya kita masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu discussion atau sesi diskusi. Nah, okay. Do you have any question, math people? Mungkin kami ada 3 pertanyaan yang semoga bisa menghimpun atau mewakili rasa penasaran dari math people semua. Nah, ini kemarin pertanyaan dari Elsa Siti Fatwa. Kata beliau, izin bertanya ya. Nah, di atas kan tidak ada D kuadrat per 4 tambah E kuadrat per 4 dikurangi F. Kok di bawahnya jadi ada? Mohon dijelaskan mengapa demikian. Nah, math people bisa dapatkan ini di bentuk umum persamaan lingkaran yang tadi. Oke, langsung saja kita jawab. Bahwasannya tadi di bentuk umum persamaan lingkaran kita dapatkan x kuadrat tambah y kuadrat tambah dx tambah y tambah f sama dengan 0. Nah, kita coba hubungkan bentuknya dengan bentuk standar dari persamaan lingkaran yang dipaparkan oleh Teseni, yaitu x dikurangi a kuadrat tambah y kurangi b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, math people, saat kita pengen membuat x dikurangi a kuadrat, tentunya kita terfokus pada x kuadrat tambah dx. Nah, berarti kita coba x dikurangi d. Kenapa kita ambil d? Karena di atas itu ada dx. Nah, berarti kita coba asumsikan bahwa di sana x dikurangi d. Saat kita coba, ternyata x dikurangi d kuadrat sama dengan x kuadrat kurangi 2dx tambah d kuadrat, math people. Ternyata ini tidak sesuai ya. Math people. Nah,
ininya tidak sesuai. Oke, jikalau tidak sesuai, kita coba beralih ke yang lain, asumsi lain. Asumsi lainnya kita coba A-nya itu jadi negatif D per 2 atau disana jadi X tambah D per 2 kuadrat. Nah, ternyata teman-teman bahwa X tambah D per 2 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah DX tambah D kuadrat per 4. Nah, people, ternyata ininya sudah sama ya. Oke, berarti bentuknya betul, asumsi kita berarti betul seperti itu, bahwa di bagian pertama itu X tambah D kuadrat per 2. Tentunya kalau Y juga bakalan seperti itu ya, people. Bedanya kalau Y jadi Y ditambah E per 2 kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Y tambah E kuadrat per 4. Nah, sehingga di sini kita coba ditambah ya, people. Nah, di sini kita X kuadrat ditambah DX kita coba tambahkan dengan D kuadrat per 4. Kemudian Y kuadrat tambah EY kita tambahkan dengan E kuadrat per 4 ditambah F. Nah, tentunya people, ketika ruas kiri ditambah, tentunya ruas kanan juga harus ditambah ya, people. Sehingga di sini kita tambahkan D kuadrat per 4 tambah E kuadrat per 4. Kemudian selanjutnya ada X tambah D per 2 kuadrat. Nah, itu muncul dari mana? Nah, people semua itu muncul dari tadi yang X kuadrat tambah DX tambah D kuadrat per 4 jadi X tambah D per 2 kuadrat. Pun demikian dengan Y kuadrat tambah EY tambah E kuadrat per 4 itu diubah menjadi Y ditambah E per 2 kuadrat. Ini hanya perubahan bentuk ya, people, tapi nilainya tetap sama. Jangan lupa, people, ada tambah F. Di sini ya, tambah F. Oke, selanjutnya karena kita ingin menghilangkan F ini, maka kedua ruas kita coba dikurangi dengan F, sehingga hasilnya seperti ini, people. Menghasilkan X tambah D per 2 kuadrat ditambah Y tambah E per 2 kuadrat sama dengan D kuadrat per 4 tambah E kuadrat per 4 dikurangi F. Nah, people, ini nilainya bentuknya sudah sesuai ya dengan bentuk standar dari persamaan lingkaran. Oke, di mana kita coba ganti warna biar kelihatan. Di mana negatif D per 2 ini adalah A, kemudian negatif E per 2 adalah B, dan D kuadrat per 4 tambah E kuadrat per 4 dikurangi F sama dengan F kuadrat. Nah, seperti itu ya, people. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan kedua datang dari Teknovia Dewi Ningsih. Kata beliau, izin bertanya ya, nah di sana kan ada DX, kok bawahnya jadi nggak ada DX? Oke, kita coba jawab. X kuadrat tambah DX tambah D kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat tambah EY dan seterusnya. Nah, karena ini hasil aljabar, people, bahwasanya saat X tambah D per 2 dikuadratkan, itu kan jadi X tambah D per 2 dikali X tambah D per 2, menghasilkan X kuadrat ditambah DX per 2 ditambah DX per 2 tambah D kuadrat per 4. Yang DX per 2-nya kan karena sama kita jumlahkan, hasilnya X kuadrat ditambah DX ditambah D kuadrat per 4. Nah, people semua, ternyata ini tidak dihilangkan ya, cuma hanya diubah bentuknya saja, people. Oke, pertanyaan terakhir datang dari Teh Daini Lestari. Bahwasanya izin bertanya ya, apakah persamaan umum lingkaran dapat digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan lingkaran? Jawabannya tentu iya, bahwa persamaan umum lingkaran ini bisa digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan lingkaran jikalau memang dibutuhkan. Jadi, people semua bebas ya, ingin menggunakan persamaan umum lingkaran silahkan, ingin menggunakan persamaan standar juga silahkan.
Oke, semoga tiga pertanyaan tadi bisa mewakili rasa penasaran Math People semua ya. Oke, Math People semua, setelah tadi tiga sesi telah kita lalui bersama mengenai teori and example, perihal bentuk standar persamaan lingkaran, kemudian bentuk umum persamaan lingkaran, juga diskusinya. Sekarang tiba saatnya kita masuk pada sesi yang keempat, yakni conclusion atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R dirumuskan dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya, persamaan lingkaran yang berpusat di O, A, B dan jari-jari R dirumuskan dengan R kuadrat sama dengan X dikurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat. Dan yang terakhir, untuk mencari titik pusat serta jari-jari, maka kita bisa mencarinya dengan A sama dengan negatif D per 2, B sama dengan negatif E per 2, R kuadrat sama dengan D kuadrat tambah E kuadrat dikurangi 4F per 4, dan R sama dengan akar D kuadrat tambah E kuadrat dikurangi 4F per 4. Dengan catatan, terlebih dahulu diubah bentuknya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah DX tambah Y tambah F sama dengan 0. Seperti itu ya, Math People semua. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai persamaan dari bentuk standar persamaan lingkaran, bentuk umum persamaan lingkaran, serta sesi diskusi dan kesimpulannya. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat untuk Math People semua ya. Terus semangat untuk belajar matematika karena ilmu matematika itu menyenangkan. Oke, selamat berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.